yang ini yang kita bilang kalau kadar kromiumnya lebih tinggi dibandingkan dengan ini iron yang lebih tinggi. Jadi kalau iron yang lebih tinggi di dalam fluoresennya ini tidak menjadi sekuat seperti yang kromiumnya tinggi. Nah, 4 di sini ada 2 dari Mozambik dan 2 dari Birma. Ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Ada pertanyaan di sini, bedanya fluorescent inert dan strong red pada ruby. Kalau fluoresennya keras di ultraviolet itu karena apa? Penjelasannya di sini adalah kalau ada fluoresennya keras di ultraviolet, berarti kadar kromiumnya itu tinggi ya. Jadi karena kadar kromiumnya tinggi, menjadi fluoresennya strong red. Ini pada ruby ya. Nah, kalau kadar ironnya yang tinggi, berarti fluoresennya itu lebih kurang kuat ya. Boleh dibilang antara inert to moderate aja ya. Jadi tidak masuk ke strong red. Nah, barang-barang dari mana sajakah kalau yang ironnya tinggi ya? Biasanya yang kadar-kadar ironnya tinggi itu ada di Madagaskar ya. Kemudian ada lagi dari Kamboja, Thailand ya. Kemudian dari negara-negara Afrika lainnya ya. Nah, kalau yang kadar kromiumnya tinggi itu biasanya ada di ruby dari Birma ya. Jadi makanya kenapa ruby dari Birma itu kalau di dalam fluoresennya itu kebanyakan fluoresennya itu lebih strong red ya. Jadi kadang-kadang bisa dibedakan dari fluoresen ya. Tapi hanya beberapa kasus ya, tidak semua. Jadi kita harus cek lagi menggunakan alat-alat advance lainnya. Mari kita perhatikan di bawah sini, di bawah ultraviolet. Ini ada 4 batu di sini ya, batu ruby. Nah, ini juga ada 2 batu ruby ya. Yang ini yang kita bilang kalau kadar kromiumnya lebih tinggi dibandingkan dengan ini iron yang lebih tinggi. Jadi kalau iron yang lebih tinggi di dalam fluoresennya ini tidak menjadi sekuat seperti yang kromiumnya tinggi. Nah, 4 di sini ada 2 dari Mozambik dan 2 dari Birma ya. Nah, yang sebelah kanan ini berasal dari daerah lainnya seperti Afrika ya, dan Madagaskar. Kadar kromium ya, bukannya sebagai origin atau apapun, karena untuk origin atau apapun tetap kita harus mengacu pada apa itu namanya database yang lainnya lagi dengan menggunakan alat-alat advance. Nah, satu hal lagi saya ingin memasukkan satu buah yang ada fluoresennya juga. Ini adalah bowl. Jadi bowl itu terbuat dari sintetik ruby atau masakan ya. Orang sini bilangnya masakan. Jadi kalau dengan ini sih masih belum digosok yang ini ya. Ini masih belum digosok. Tapi kalau sudah digosok, dia akan menjadi seperti ini dan tidak bisa membedakan natural dan sintetik juga dengan menggunakan fluoresen ya, karena yang berasal dari daerah tertentu fluoresennya juga bisa keras seperti yang sintetik. Oke, demikian sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna. Apabila ada ingin konten yang dibahas, silahkan taruh komen di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.